I can float. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya, perkenalkan saya Dwi Agung Setiawan, guru SMK Negeri 5 Bojonegoro, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi pendidikan fisika. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada pelajaran fisika pada materi energi dan perubahannya di kelas 10 SMK Negeri 5 Bojonegoro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya? Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMK bisa. Luar biasa. Kelas 10 TTM 2 ya? Baik, untuk mengawali pagi hari ini sebelum kita baca, kita baca dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, ya. Sebelum pelajaran saya absen dulu ya. Amelia Yudhita, Fairul Rizal Pradana, Amelia Aristi, Meka Azril, Muhammad Hadi Pratama, Muhammad Irfan Maulana, Muhammad Habib Eko, Muhammad Sabil Dio, Hadir, Pak. Muhammad Agus Falukas, Muhammad Ali Andika, Muhammad Hussein Islam, Muhammad Alfa Mukri Jaganya, Muhammad Fatir Faisal, Muhammad Farul Alfian Besti. Ada Pak? Yang masuk ya? Izin sakit? Iya. Muhammad Syarif Hidayat, Nasya Arifin, Putra Adi Wijaya, Renaldi Putra Pratama, Reno Ega Saputra, Retno Nangga, Rizky Azril Setiawan, Satria Budi Eka Pratama. Oke, sudah ya. Yang terakhir Yuda Aris Susanto. Apa izin? Oke, baik. Anak-anakku, pagi ini sebelum kita mengawali pembelajaran, ini ada video menarik ya. Coba kalian simak dan kalian lihat dengan baik-baik ya. Kira-kira videonya isinya tentang apa? Nanti bisa diceritakan. Kira-kira isinya terkait tentang apa? Baik, dari video ini kira-kira apa yang bisa kita ambil
itu? Terkait pada pembelian listrik ada perbedaan. Oh iya, terbakarnya pembangkit listrik akibat ledakan bom. Mungkin ada yang lain sama B. Ya, Ahmed. Ledakan yang terjadi di pembangkit listrik mengakibatkan seluruh listrik di kota menjadi padam. Ya, baik. Ledakan di pembangkit listrik mengakibatkan seluruh kota menjadi padam. Ya, bagus ya masukannya. Ada yang lain? Silahkan. Oh iya, sih. Karena menyebabkan kerusakan dan penderitaan manusia. Iya, bagus ya. Peperangan mengakibatkan dampak kerusakan dan penderitaan bagi manusia. Ada yang suka perang? Mau nggak negara kita perang? Ya, Jelas perang itu tidak membawa keuntungan ya, tapi yang lebih banyak perang itu adalah membawa kerugian. Dari video ini adalah video yang terjadi antara perang Rusia dan Ukraina, di mana pembangkit listriknya Ukraina semuanya dihancurkan oleh Rusia. Akibatnya seluruh kota, sebagian kota yang ada di Ukraina itu menjadi padam. Enak nggak kalau hidup tanpa listrik? Tidak enak. Ya, kita butuh listrik ya, sehingga listrik itu penting bagi kehidupan kita. Oke, berikutnya, bagaimana jika kita tidak memasang jaringan listrik PLN di rumah? Bagaimana kalau rumah kalian tidak dipasangi listrik PLN? Silakan yang bisa menjawab. Kira-kira bagaimana jika rumah kita tidak ada jaringan listrik PLN? Saya Pak, Ya, apabila tidak memasang PLN di rumah, tidak ada penerangan cahaya, tidak dapat menyalakan televisi, kulkas, dan akan kesulitan mencari informasi di luar daerah. ya bagus sekali ya. Itu salah satu jawaban kenapa kita tidak, jika tidak memasang jaringan PLN di rumah, ya salah satunya rumahnya padam ya. Kemudian tidak bisa menikmati acara televisi, tidak tahu informasi yang ada di luar yang terjadi saat ini. Oke, baik. Untuk mungkin kalian masih ingat ketika di SMP pelajaran tentang energi. Yang masih ingat siapa? Apa itu energi? Angkat tangan, silakan. Saya Pak. Ya, Chelsea. Energi adalah suatu kemampuan yang dilakukan untuk melakukan kerja atau usaha. Ya, bagus ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha, itu pengertian energi. Sekarang yang bisa ngasih contoh yang kira-kira masih ingat. Apa saja contoh dari energi? Ya. Energi listrik, energi potensial, energi magnet, energi panas bumi. Iya, bagus ya. Itu beberapa contoh dari bentuk-bentuk energi. Ya, sekarang masih ingat ya pelajaran ketika waktu di SMP. Baik, pada akhir fase ini kalian harus mampu memahami pengetahuan ilmiah, menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat untuk melakukan penyelidikan ilmiah, merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran. Itu capaian pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan percobaan, nanti kalian harus mampu menganalisis hubungan antara energi dan biaya listrik terhadap biaya tarif listrik rumah tangga dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan percobaan, kalian diharapkan mampu menerapkan konsep energi dan biaya listrik dalam perhitungan penggunaan listrik di rumah tangga berdasarkan angka yang tertera pada kalian. Ya, tujuan pembelajaran hari ini. Untuk indikator penilaian yang saya nilai nanti adalah sikap kalian. Bagaimana rasa ingin tahu kalian terhadap materi yang ini, tanggung jawab kalian, teliti dalam mengerjakan tugas dan kerjasama nantinya dalam kelompok. Kemudian ada penilaian praktek atau kinerja, bagaimana merancang percobaan, bagaimana mempersiapkan alat-alat percobaan dengan baik dan benar, bagaimana mengambil data dari percobaan nantinya. Kemudian penilaian formatif. Ya. Oke, sebelum kita belajar ini ada Mikas, silakan HP-nya dibuka dan dibuka KBM SMK Mikas ya, akun media pembelajaran kita yang ada di sekolah yang kita punya.
Silakan masuk. Tanggapin. Ya, dulu kita yang masuk. Ya, bagus, sudah 10 sudah masuk. Sudah, ya? Sudah selesai. Ini masih yang tertinggi masih 75, yang paling rendah 25. Nah, kalau sudah selesai diakhiri ya. Sudah cukup ya, ditutup artinya. Dan saya cek untuk nilai tertingginya 75 ya. Tepuk tangan untuk nilai yang 75. Ini yang paling rendah nilainya ada 25. Ya, tepuk tangan untuk yang 25 juga. Baik, untuk pembelajaran ini saya harapkan setelah pelajaran ini nilainya bisa meningkat ya. Oke, kalau sudah semuanya, HP-nya dimasukkan kembali ke tempatnya. Silakan. Satu, dua. Berikutnya kalian perhatikan, ini ada video realita ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini ada berita dari sih jangan orang kayak orang di lockdown kita di kayak ini saya kan udah komplain mas di dalam sama manajernya katanya kemungkinan ada salah ampemeter. Kalau memang salah ampemeter tidak mungkin saya aja yang salah ampemeter, pasti seluruh masyarakat Indonesia yang komplain di sini salah ampemeter kan? Apa tujuan datang kita ke kantor PLN? Hah? Saya mau komplain, biasanya saya kena serasa 920.000 per bulan.
Sekarang ini 1.437.403. Jadi beda 500.000. Dan pengangkatan saya ini belum dapat angka-angka dari KWH-nya lagi. Bulan yang lewat terakhir KWH saya itu 75.400. Tadi saya catat di rumah itu sekitar 76.000 berapa tadi ya? 76.456 KWH. Nah ini ya saya tuntut yang sekarang ini sampai sekarang ini. Seharusnya kan sampai segini ini. Nah, sementara tagihan 1.437.000 itu aja. Ada penambahan pemakaian mungkin Pak? Enggak, pemakaian saya udah duluan. Saya kan listrik di rumah itu 2.200. Kami komplain lah masalah listrik. Biasanya kami bayar listrik 54.000. Tiba tadi dicek di Alfamart 858.000. Itu nggak terima. Pemakaian tak ada. Pemakaian biasanya apa aja Kak? AC, pemakaiannya kulkas biasa, AC, kipas jarang hidup. AC pun malam yang hidup. Kipas angin siang kami nggak hidup. Pernah kami dihidupkan. Biasanya berapa Kak bayarnya? Biasanya sebelum 2 bulan kemarin 185, 200.000, wajar kan? Karena 900 watt. 2 bulan kemarin 54, 51. Pas tadi dicek di Alfamart bayar 858.000. Sementara daya 900 watt. Terus komplainnya ini apa nih Kak? Ya kami komplain tolonglah. Masa bayar listrik sampai segini? Yang betul-betul aja ya kan, sewajar-wajarnya aja lah. Kami ini kan rakyat kecil, udah kena lockdown kita nggak bisa kemana-mana. Baik. Dari video tadi yang sudah kalian lihat tadi, itu sepertinya kejadian yang terjadi di masyarakat kita. Kira-kira ada yang bisa memberikan masalahnya apa yang terjadi dalam video tadi? Ya, ya, bagus ya. Jadi ini adalah video masalahnya adalah warga melakukan protes ke kantor PLN karena tarif listriknya naik. Tidak tanggung-tanggung ya, naiknya di sini di beritanya sampai 4 kali lipat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan rumusan masalahnya apa? Kira-kira ini masalah ini. Ya. Bagaimana PLN menghitung rekening tagihan listrik? Ya, bagus ya. Ini bisa dijadikan rumusan masalahnya. Biasanya bagaimana cara PLN menghitung tagihan rekening listrik yang ada di masyarakat? Ya, bagus ya tadi rumusan masalahnya. Bagaimanakah cara PLN menghitung besar tagihan rekening listrik? Untuk menjawab permasalahan ini nanti kita jawab melalui diskusi dan percobaan ya. Pembelajaran hari ini terkait dengan energi dan daya listrik. Baik, nanti saya akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini sudah saya siapkan. Nanti satu kelas ini saya bagi menjadi 5 kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, kelompoknya Nasila, Bakina, Putra Adi, Rizky, Azril, Meka, Azril, Agus, Pamungkas. Perwakilan Nasila ya. Kemudian kelompok yang kedua, M. Fadil Pratama, M. Rido, Yudan, Randy, dan Sandro ya. Perwakilan ya. Tadi. Kemudian kelompok yang ketiga, Amelia Junita, Reto 3, M. Habil, M. Syarif, dan
Kemudian kelompok 4 Rizky Aswin, Renaldi Putra, Emir Fan, Maulana, Aksi Rizkan, Habib. Dan kelompok yang kelima ada Retno Amira, Alfa, Satria Bedi, Ujjal Rukman, Hendi Dermawan. Retno Amira. Baik, saya persilakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing. LKPD-nya sudah saya bagi ke masing-masing kelompok. Silakan kalian isi LKPD-nya. Nanti kita akan melakukan praktikum menggunakan alat ini kan. Ini kita ibaratkan rangkaian yang ada di rumah kita. Ada lampunya, ada TV-nya. Sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD, silakan diisi dan silakan dipraktekkan. Ambil data dari sini ya. Oke, jadi di sini ada KWH meter, ada watt meter, ada lampu sebagai beban, ya, ada TV juga. Nanti bergantian untuk pengambilan datanya mulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Waktunya diperhatikan juga dalam pengambilan data. Oke, siap? Siap semua? Ya. Oke, kelompok 1 mana datanya? Ya, kelompok 1 ya. Oke, baik, silakan kelompok 1 lebih dulu yang lain mengisi LKPD. Silakan. Semuanya ikut.
Lampu 1 tegangan 12,69, arus listrik 0,26, daya 3,299, daya pada wattmeter 3,3. Lampu 2 tegangan 12,68, arus listrik 0,26, daya 3,296, daya pada wattmeter 3,2. Lampu 3 12,67, arus listrik 0,28, daya 3,64, daya pada wattmeter 3,5. Lampu 4 12,68, arus listrik 0,26, daya 3,29, daya pada wattmeter 3,4. Sedangkan untuk pengamatan kedua adalah dari lampu 1 sampai lampu 4, daya 13,3 menit kedua, energi 0,4 watt, 0,4433. 13,2 menit keempat, energi 0,8 watt, 0,886. Sedangkan menit ke-6 13,1, energi 1,2 watt, 1,33. Analisis data. Pertanyaan pertama, dari tabel hasil pengamatan 1, bagaimana hubungan antara daya beban yang terukur pada wattmeter dengan persamaan mencari daya. Hubungan antara daya P yang terukur pada wattmeter dengan persamaan P sama dengan P kali T adalah sama hasilnya teringat dari pengamatan 1. B. Dari pengamatan tabel 2, apakah hubungan antara lama penggunaan beban dengan energi listrik yang dibutuhkan? Semakin lama beban listrik yang digunakan, maka akan semakin besar energi listrik yang dipakai. C. Jika biaya listrik PLN saat ini 2000 kWh, hitunglah biaya listrik 1 bulan 30 hari yang harus dibayar jika menggunakan semua lampu selama 5 jam per harinya. Energi daya keempat lampu sama dengan 13,3 watt. Energi listrik sama dengan P kali T kali 30 hari sama dengan 13,3 kali 5 kali 30 sama dengan 1995 Wh atau 1,9 kWh. Daya listrik 1,9 dikali 2000 sama, sedangkan daya listriknya adalah 3.800 rupiah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi presentasi kelompok 1, mungkin dari kelompok yang lain ada yang bertanya, saya persilakan. Angkat tangan ya. Saya Pak, bagaimana jika berbeda sebagainya apa yang terjadi pada daya listriknya? Ya, pertanyaan dari Rizky tadi, bagaimana jika daya listriknya itu ditambah semakin banyak, apa yang terjadi dengan energi listriknya? Ya, silakan jawab Bapak Sari. Jawabannya adalah semakin banyak daya listrik yang terpakai, maka akan semakin banyak juga energi listrik juga semakin besar, dan akibatnya tarif listrik juga akan semakin banyak. Ya. Baik, cukup ya? Cukup? Terima kasih atas presentasinya kelompok 1, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi dari hasil percobaan dan presentasi kalian dapat kita simpulkan bersama-sama ya, bahwasanya untuk daya listrik itu adalah kelajuan melakukan benda atau besarnya benda yang dilakukan per satuan waktu atau P sama dengan V per T, sehingga energi listrik itu bisa
dirumuskan dengan B sama dengan P kali T, ya, di mana gaya listrik dikali dengan waktunya. B sama dengan P kali T. Sehingga bagaimana kalau penghitungannya 1 bulan, tinggal dikali waktunya 1 bulan, yaitu 30 hari. Berarti P kali T, T-nya itu dalam satuan jam, lama penggunaan dayanya, kemudian dikali selama 30 hari. Itu adalah jumlah biaya energi listrik, ya, selama 1 bulan. Kalau tarifnya berapa? Tinggal lihat tarif PLN-nya. Kalau PLN-nya 2000 tadi, per kWh-nya 1 kWh itu 1000 watt jam atau 1 kWh, sehingga kalau 2000 kWh artinya setiap 1 kWh harus membayar 2000 per bulannya. Sehingga kalau pemakaian rumah kalian selama 1 bulan itu habis 500 kWh, maka tinggal matikan aja 500 dikali 2000. Itu biaya yang kalian harus bayar ke PLN. Oke, bagus ya, sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, silakan dibuka lagi HP-nya. Kita akan ada post test terakhir penilaian pengetahuan. Silakan HP-nya dibuka lagi, login ke akun KBM SMK Migasnya kembali, ya. Untuk nilai tertinggi nilainya 100, ya, benar ada nilai 100. Kemudian yang paling rendah nilainya 75. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Silakan. Kasih semangat. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jadi luar biasa antusias belajarnya hari ini dan semuanya bekerja sama dan baik. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar terkait bab baru, ya, yaitu energi terbarukan. Oke, senang belajar IPA? Saya kira cukup dari saya. Kita akhiri belajar hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa lagi, ya. Tahan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya yang luar biasa hari ini. Dari saya